Jadi saya harap kalau 18 kali pertemuan kita bisa selesai ya satu buku ya, satu buku selesai. Nah kalau bisa sih yang presentasi itu kalian sebetulnya. Nah, nanti bukunya saya kasih, kalian bagi kelompok, ya presentasi lah silahkan. Itu ya kalian lah yang apa itu yang lebih aktif. Kalau saya yang presentasi nanti seolah-olah ngerti tapi nggak ngerti gitu. Tapi kalau kalian yang presentasi seolah-olah ngerti tapi ngerti gitu ya bedanya. Waktu saya S2 begitu juga di UI ya. Saya itu suruh presentasi satu buku. Satu buku itu ada 17 bab kalau nggak salah. Tebal bukunya. Nanti setiap kali pertemuan itu presentasi per kelompok. Presentasi gitu. Jadi tolong duta nanti buat kelompoknya, nggak usah banyak-banyak. Satu kelompok 2 orang saja. Ini kan ada 15 ya. Iya. Nah, satu kelompok 2 orang saja. Nah, kalau bisa presentasi setiap bab. Jadi dalam satu semester itu kita bisa menyelesaikan satu buku. Ya, tolong duta dibuatkan ya kelompoknya. Presentasinya minggu depan, Pak. Ya, kita mulai minggu depan. Jadi kita buat kelompok. Nanti saya bukuin saya kasih. Nanti kita buat kelompok. Nah, satu kelompok satu, misalkan bab 1, kelompok 2, bab 2 gitu. Materinya tentang apa, Pak ya? Ada bukunya. Nanti saya tayangkan bukunya. Siap. Terima kasih, Pak. Coba nanti ya saya tayangkan dulu ya. Bentar. Saya tayangkan. Nah, bukunya saya lupa naruhnya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini bukunya nih ada nih.
Nah, ini bukunya ya. Kelihatan nggak? Sudah ada? Ada, Pak. Ada ya? Sudah, Pak. Udah, nggak ada masalah bukunya? Ya, bukunya yang ini ya. Judulnya itu Theory of Computer Science. Ya. Otomata, bahasa, dan komputasi. Nah, ini tuh buku membahas tentang preposisi dan predikat. Nah, ini bab 1 ya. Bab 1. Udah begitu mathematical preliminaries. Ini juga bab 2. Ya. Ini ada 2 bab. Teori bahasa otomata. Bab 3 nih. Bab 3. Bab 4 itu formal language. Ya. Bahasa formal. Udah gitu regular set atau grammar regular. Ada lagi context free language. Ya. Ada lagi push down automata, RL grammar, Turing machine, 9-nya, bab 10-nya decibelity, computability, complexity. Nah, hanya 12 bab terakhir ya. Hanya 12 bab. Kita itu ada berapa pertemuan? Kita itu kalau nggak salah bentar ya. Kita itu ada 18. 18 ya? Oke, 18 pertemuan. Ya. Kita ada 18 pertemuan dengan 12 bab. Atau kita mau lihat buku yang lain juga nggak apa-apa. Bentar. Boleh Pak, lihat yang lain. Bentar ya. Delapan 18 bab, kita 12. Kita ada juga buku yang lain. Buku yang lain itu yang ini. Ini ada buku yang lain tuh ada 11 bab ya. Ada 11 bab. Kalau mana tadi ya? Nah, ini ya. Jadi ada ini bukunya itu namanya itu Introduction to Language and the Theory of Computer. Pak, maaf Pak, presentasinya nggak kelihatan Pak. Hitam di Apa? saya. Presentasinya hitam. Diktatnya hitam.
Iya, Nggak kelihatan? di gambar ya. Oh ya. Yang ini nggak kelihatan yang ini. Nggak Ada kelihatan yang Pak kalau saya. Iya Pak, masih hitam tampilannya. masih hitam ya? Iya. Belum tampak juga Pak ya. Mungkin harus dari sini kali ya. Bentar. Udah kelihatan sekarang? Masih hitam? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Udah ya? Oke. Jadi ada mathematical tool and technique ya. Ada lagi finite automata. Ada regular expression, ada context free image, push down automata, ya, context free, Turing machine, computable function, undisable problem. Nah ini ya, ini ada 11 bab nih. Terserah kalian mau yang mana nih ya, yang mau dipakai. Apa kita mau yang ini atau yang ini tadi atau yang ini. Ya, kalau ini ada 12 bab nih. 12 bab bisa misalkan dari bab 1 sampai bab 6 ya, bab 6 sampai kita ketemu UTS. 1 sampai bab 6. Kalau kita bab 6 ya kita bagi aja lah ya. Kita bagi, silakan Pak Ketua yang membagi. Oh iya. Gimana? Kenapa Pak? Berarti ada itu Pak ya, ada 6 kali pertemuan atau langsung aja Pak? Pada saat presentasi kita Ada nggak ada 18 kali pertemuan ya. Iya. 18 kali pertemuan itu kita ada 12 bab kan? Iya. 12 bab. Itu masing-masing harus dibagi itu sampai ketemu 18 kali. Tapi 18 kali itu dengan UTS UAS kan? Iya betul Pak. Jadi hanya 16 kali. Kita bagi 12 bab itu dengan 16 kali. Gitu. 16 kali. Berarti selama presentasi nggak ada materi atau gimana Pak? Hanya buat presentasi aja? Ya, saya hanya melihat saja. Nanti kalian presentasi, kalau ada yang salah saya koreksi kan gitu. Oke. Gitu aja Berarti sih. sampai selesai UAS Pak ya, kita presentasi aja ya? Ya, presentasi dan materi dari saya. Ada materi dari saya. Ya, supaya kita itu nggak ngantuk, tidak merasa bisa. Terus kita itu bisa paham dengan materinya, dan kita itu baca dulu dari rumah, dan itu semua akan diujikan di mana? Di e-learning. Itu hari biasa. Di hari biasa saya akan kirim soal per bab, ya. Misalkan besok bab 1 nih, saya akan kirim soal bab 1. Oke. Kalian teman-teman sebagai bahan acuan ya, bahan acuan untuk menjawab semua pertanyaan. Ada gitu kalian presentasi ya, bisa nggak apa-apa kayak gitu Ya Pak, dikirim aja Pak ya materinya Pak, pembahasannya. Nanti saya kirim ya ke kelompok duta ya, bentar ya.
Eh, yang nomor 1 aja mungkin ya, yang 12 bab tadi. Kirim sama jawabannya juga boleh, Pak. Sama apa? Kirim sama jawabannya juga boleh, Pak, kalau ada pertanyaan. Ah, teori komputasi. Sudah terkirim, Duta? Belum ya? Oh, belum, Pak. Belum ya? Bentar. Udah. Udah, Pak. Sudah terkirim ya? Ya. Ya. Nah, itu materi yang akan kita bahas nanti ke depannya ya. Ya. Sekarang kita lihat materi saya dulu. Jadi materi saya itu tidak banyak sebetulnya. Dari mana ya materi? Ini udah masuk semua nih, ada 16 ya? Saya double, Pak. Punya saya, Pak, double. Oh iya. Berarti 15 ya? Iya, 15, Pak. Bentar ya. Dari komputer. Nah, kemarin kayak di mana lupa saya. Bentar ya. Teori komputasi. Eh, di mana? Bentar. Pak, izin ke kamar kecil, Pak ya. Bentar. Ya, silakan. Yang ini kayaknya. Ya, kayak yang ini ya.
apa kita dari kemarin dari Rinaldi Munir ya materinya. Ya ini Belum tampil Pak. apa Belum tampil Pak di saya. kenapa Lutfi Belum tampil Pak di saya. belum tampil? Ya sudah. Iya. Udah tampil sekarang. Ya. Oke Pak. Oke. Sudah Pak. Ini ada siapa teman kita yang sambil nyebut istri tadi. Oke, jadi komputasi versus kalkulasi ya. Kemarin udah belum? Jadi kalau komputasi itu menggunakan algoritma, kalau kalkulasi itu hampir tidak menggunakan algoritma ya. Tidak menggunakan algoritma. Misalkan 20 kali 5 itu hasilnya 100 kan sebetulnya ini algoritma sebetulnya. Tapi ini algoritmanya hanya satu baris gitu ya. Jadi hampir tidak menggunakan algoritma. Tapi kalau komputasi dia menggunakan algoritma. Nah, teori komputasi itu ya ilmu komputer itu, teori komputasi itu ada cabang teoritis ya. Pertama itu theoretical computer science, ada theory of komputasi, information and coding theory, algoritma data struktur. Ini kan algoritma data struktur sudah di S1 ya. Bahasa pemrograman, formal method, ini kan sudah di S1 nih saya kira nih. Kecuali yang belum itu adalah teori komputasi dan informasi. Coding teori saya kira udah juga di S1 ya. Jadi sudah diajarkan semua di S1. Ada juga di applied computer science, intelijen. Nah ini sudah advance ya. Computer architecture engineering S1 juga. Ada lagi computer performance analysis. Ini belum. Grafik. Ya, computer grafik and visual. Ini belum juga. Computational science. Computer network ini yang satu sudah. Database S1 udah, hard informatik sudah juga di S1. Hard informatik belum ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita pelajari di S1. Jadi bagaimana teori komputasi itu menyelesaikan suatu masalah ya, dengan algoritma. Kata kuncinya algoritma sebetulnya. Modelnya itu disebut sebagai model komputasi. Nah, teori komputasi itu dibagi menjadi tiga ranting. Pertama, otomata teori, komputabilitas atau computability teori, sama kompleksitas. Nah, di S2 itu belajar juga itu algoritma dan kompleksitas, complexity algoritma. Belajar juga tuh di S2 tuh. Ya, jadi seberapa kompleks sebetulnya suatu algoritma itu belajar di S2 juga. Tinggal teori otomata sama komputabilitas ya. Jadi suatu fungsi itu bisa dikomputasi atau tidak. Teori komputer. Nah, ketiganya itu dikaitkan dengan pertanyaan apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya, ya. Apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya. Ini pertanyaan yang
Pertanyaan yang mendasar ya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Komputer itu bisa digunakan untuk macam-macam sebetulnya. Jadi tidak hanya digunakan untuk mengolah data saja, bisa juga digunakan untuk hal lain ya, misalkan menggambar. Nah, tapi mengolah data juga itu ya. Terus apa itu mengolah citra, itu juga mengolah data juga dan lain sebagainya. Banyak lah komputer ya. Di samping data-data numerik, hanya komputer itu tidak bisa mengolah data kualitatif ya, data kualitatif. Bagus, benar, bagus, baik, jelek, buruk, nah itu susah itu komputer. Kecuali diangkakan ya. Kalau kita punya komputasi tentang murid, misalkan murid, apakah murid itu bisa lulus semua atau enggak, nah itu agak sulit ya komputer itu. Kecuali kalau dinumerikan baru bisa kita hitung dengan komputer. Komputer itu tidak punya perasaan seperti manusia. Perasaan tersinggung nggak ada komputer itu ya. Ya gampang aja gitu. Nah, ini pertanyaan senada juga dikemukakan oleh Peter Jennings dalam tulisannya Computer Science, the Discipline in Encyclopedia of Computer Science. Jadi pertanyaan yang mendasar itu adalah what can be efficiently automated? Apa yang bisa secara efisien diotomatiskan? Ya. Apa yang dapat dikomputasi? Apa yang bisa dihitung dengan komputer? Oke, nah studi komputasi itu difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Apa yang bisa dikomputasi, yang bisa dihitung, ya, berapa banyak waktu, uang yang diperlukan untuk melakukan komputasi. Berapa banyak yang diperlukan. Jadi ini hal yang sangat penting. Karena komputer itu dia itu menggunakan waktu, kita bisa komputasi tapi lama gitu. Juga membutuhkan memori yang besar. Nah, ini agak juga ya, agak sulit juga gitu. Tapi komputer sekarang kan udah tinggi memorinya, udah tinggi. Yang punya saya aja 8 GB, ya, udah tinggi sebetulnya. Nah, tinggal manajemen memorinya seperti apa. Jadi memori itu bisa efektif, bisa efisien dengan manajemen yang bagus gitu ya. Dengan manajemen yang bagus. Bisa efektif. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, komputabilitas dan teori kompleksitas sangat berhubungan erat. Ini algoritma kompleksitas, ya, sangat erat. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan, solvable, dan persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Jadi persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan yang tadi seperti bagus, jelek, gitu. Apa namanya? Kualitatif itu yang sulit dipecahkan sama komputer. Tapi ada juga yang kuantitatif tapi tidak bisa dipecahkan sama komputer. Kenapa?
Karena keterbatasan tadi waktu sama ruang, space, memori, keterbatasan. Jadi ini sangat tergantung juga ya, tergantung program. Tergantung programnya. Kalau programnya bisa dipecahkan dengan waktu dan ruang yang terbatas, kita kan punya waktu dan ruang yang terbatas, it's okay gitu kan. Tapi nggak bisa pecahkan, kita panjang kayak ngehang aja komputernya. Nah itu ya solvable sama unsolvable. Jadi kebutuhan waktu dan ruang itu sangat dominan ya. Nah, ini kan berbeda-beda ini. Kalau kita buat algoritmanya itu susah dipecahkan, ternyata sulit dipecahkan, itu dia punya waktu yang panjang dan ruang yang besar gitu, itu susah dipecahkan. Tapi kalau kita algoritmanya sederhana, bisa ya. Tapi ada juga algoritma sederhana tidak bisa dipecahkan. Nah, itu yang kita tanpa kontrol, ternyata program kita itu sudah ngehang. Nah, itu yang komputer itu bisa ngehang ya, dia bisa ngehang karena waktu dan ruangnya yang tidak memadai. Nah, itulah teori komputabilitas mempunyai beberapa konsep yang digunakan dalam teori kompleksitas. Ya. Oke. Beberapa model komputasi. Nah, ini ada jawaban di learning. Itu pada terbalik ya jawabannya. Pada terbalik, ada yang benar, ada yang terbalik juga gitu. Coba beberapa model komputasi. Misalkan kita punya finite state automata atau finite state machine ya. Dia itu finite state automata atau finite state machine. Ada lagi push down automata. Ada lagi mesin Turing machine. Nah, ini seperti ini ya grafiknya. Jadi kalau kita belajar graf, mesti kita bisa paham ini ya. Jadi ada ini itu artinya kalau input lantas bisa namanya loop di key 0 ini, di looping ya. Kalau dia 2 ngeloop di sini. Di sini juga bisa ngeloop juga sama. Tapi dia hanya satu garisnya. Berarti loopnya semakin pendek ya. Nah, ini loop internal namanya. Itu juga bisa juga dari key 3 bisa di loop juga ke key 1 dan sebagainya, sama lah. Yang FSA juga sama ya, finite state automata. Nah, kalau PDA seperti ini ya, PDA itu berarti dia itu menyimpan datanya itu di memori awal ya, memori awal. Yaitu seperti push in, push out. Ya, ini ruang memori ini, ruang memori. Kalau PDA. Jadi sebetulnya dia itu sama dengan Turing machine ya sebetulnya ya. Tapi metodenya yang beda. Kalau Turing machine kan digeser terus ya. Sesuai dengan alat bacanya. Alat bacanya kan 1. Kalau ini tergantung addressnya berapa bisa ditembak gitu. Ya. Nah, ini kalau stack ini kan ada addressnya nih. Ya. Dia push in, push out, namanya FIFO ya. FIFO. Ada juga yang tidak FIFO. Seperti ini, misalkan dia baca data di A sini, state-nya di state A ini,
lantas dia bisa baca data di tempat lainnya langsung dengan alamat yang jelas ya, dengan alamat yang jelas. Sekarang itu sudah begitu, walaupun awalnya itu dari mesin Turing ini infinite control ya, dari mesin Turing. Dia punya alat baca di setiap pita. Jadi dia ini digeser. Kalau pitanya panjang sekali, lama sekali mesin Turing kan. Tapi kalau misalkan dengan address seperti yang PDA nih, ya, dia push down otomata dengan address, kita bisa lebih cepat karena kita bisa langsung akses addressnya, langsung dapat datanya. Kalau mesin Turing agak panjang ya, kita harus ngerunut addressnya. Nah ini teknologi sekarang itu sudah berkembang dari mesin Turing ke PDA. Gitu. Nah, model komputasi yang sering dipakai itu adalah mesin Turing. Ini model komputasinya ya. Sebetulnya semua juga sama mesin Turing, tapi yang ini dia menggunakan address, kalau ini juga sama ya, menggunakan address, hanya lebih lama saja. Makanya sekarang berkembang mesin Turing yang lebih singkat gitu. Sudah berkembang ke sana. Nah, secara teoritis, teori kompleksitas, teori kompabilitas, dan teori bahasa formal, ya, dalam teori bahasa formal itu seperti ini. Computability theory. Nah, ini ada number function, ada word function, ya, ada lagi computational complexity theory. Nah, di sini nanti ketemunya di mesin Turing. Complexity classes, ya. Nanti problem setnya itu bisa di recursive atau recurse very enumerable, ya. Bisa seperti ini. Juga di formal language, ya, bahasa formal. Dalam bahasa formal juga sama. Nanti ada problem. Nanti mereka bersatu di problem set. Nah, beberapa ilmuwan juga sudah menjadi pionir ya dalam komputasi. Ada ini ya, ini jago-jago komputasi semua. Tapi yang terkenal sih Alan Turing ya. Ini orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Oke ya. Berikutnya itu OOT, computing. Jadi ACM kurikula itu mendefinisikan komputasi itu sebagai berikut. Nah, ini baca ya. In a general way, we can define computing to mean any goal-oriented activity. Kiri. Ya. Jadi benefiting from atau creating komputer. Jadi membuat komputer atau benefit from. Jadi ya. Jadi kita dapat mendefinisikan komputasi itu sebagai suatu tujuan aktivitas ya, tujuan aktivitas benefiting from atau creating komputer atau membuat komputer. Sehingga komputer itu harus terdiri dari desain dan building hardware dan software ya. Jadi hardware dan software itu harus didesain dan dibangun. Processing, structuring, managing, ini harus ada dalam komputer ya. Doing scientific studies using computer. Nah, membuat komputer itu punya intelligent
independently, ya. Jadi punya intelijen komputer itu harus bisa seperti itu. Juga harus bisa berkomunikasi dengan media lain, ya. Menemukan dan bertemu informasi relevan untuk setiap tujuan dan lain sebagainya. Jadi komputer itu harus memiliki ini semua, ya. Jadi komputer itu di dalam general way harus memiliki kelima ini. Ya. Kita tahu komputer itu berkembang terus kan sampai saat ini, ya, karena mereka itu punya filosofi designing and building, baik hardware-nya maupun software-nya. Prosesor i5 itu sudah generasi keberapa sekarang? Prosesor i5-nya, belum software-nya, ya. Software-nya aja udah Windows 10 gitu. Software-nya udah tinggi juga gitu. Jadi design and building hardware and software untuk for a wide range of purpose, untuk tujuan yang sangat luas gitu, ya. Itulah komputer. Komputer itu semakin kecil, semakin kompleks, tapi fungsinya semakin banyak. Makanya sekarang I/O komputer itu sudah tidak ada lagi yang namanya RS-232 gitu, sudah tidak ada. Tidak ada lagi untuk printer itu pakai USB. Ya, sebetulnya sih sama aja sebetulnya. Jadi kalau cara mengaksesnya itu kita tahu hardware-nya, kita tahu alamat hardware-nya, kita tahu alamat hardware, data yang dikirim berapa, kirim sudah. Ya, sudah seperti kantor pos. Jadi alamatnya alamat di mana, data yang mau dikirim kan surat, kasih. Nah, sudah seperti itu komputer. Sudah canggih, ya. Sudah sangat kompleks. Nah, bidang-bidang computing itu ada 5, ya. Ada computer science, ada software engineering, information system, computer engineering, sama information technology. Yang mana yang kita? Kita itu ke software mana yang informatika yang mana, ya? Ya, informatika S1 kita itu sering disebut sebagai informatika teknologi informasi, ya, yang ini, ya, yang IT. Atau dia juga belajar, kalau komputer engineering kan lebih ke hardware, ya. Information system lebih ke software. Tapi software yang informasi, ya, software informasi. Dan software engineering ini lebih ke hardware software. Computer science ya sama, ya. Coba kita lihat grafiknya di sini. Jadi di tahun 90-an itu, di tahun 90-an, hardware software itu terpisah, ya. Hardware software itu. Ada bisnis juga terpisah, gitu. Nah, setelah tahun 90, hardware-nya itu bergabung, ya, di sini dengan software. Dengan software. Ini itu apa di sini? Elektronnya lah seperti itu lah, ya. Jadi lebih ke hardware-nya. Nah, nanti bergabung lah. Nah, terus untuk bisnisnya juga sama. Bergabung dengan IT. Setelah tahun 90-an gitu, ya. Tahun 90-an.
Nah, jadi computer engineering itu fokus pada desain konstruksi komputer, sistem berbasis komputer. Nah, kalau computer science fokusnya itu pada aspek teoritis dan algoritmis bidang computing, juga aplikasinya ya. Jadi lebih computer science itu lebih ke teoritis algoritmis. Ya. Kalau software engineering fokusnya itu pada pengoperasian pemeliharaan perangkat lunak software engineering. Sistem itu ini pada bisnis ya, mempertemukan antara kebutuhan informasi dan bisnis enterprise. Ini pada bisnis information system. Jadi lebih ke bisnis software ya, bukan software jualan softwarenya, kita bikin apa itu, bikin software untuk bisnis kita. Kalau information teknologi itu mempertemukan antara kebutuhan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Jadi sebetulnya hampir sama ya semuanya. Ada computer engineering, computer science, software engineering, information system, information teknologi itu hampir sama semuanya. Walaupun begitu, tapi kita membuat beda gitu. Sehingga ada prodi namanya sistem informasi, ada prodi namanya teknik informatika. Itu beda-beda itu, isinya beda-beda. Ya, kalau teknik informatika itu lebih ke matematik, kalau sistem informasi lebih ke manajemen. Karena emang sistem informasi itu, informasi sistem itu fokus pada solusi teknologi informasi dan proses bisnis. Jadi dia itu mempertemukan antara kebutuhan informasi bisnis dan enterprise. Gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, dilihat di grafiknya nih, problem space of computing. Maka di sini itu ada teori prinsipal, terus di sini ada aplikasi deployment, ya, development aplikasi di sini. Di sini ada hardware-nya nih, ya ke sumbu Y ya. Sumbu Y itu ada komputer hardware dan arsitektur, sistem infrastruktur, software method, application teknologi, organization issue. Ini ya, kalau kita lihat grafik ini seperti di bawah ini. Nah ini ya. Jadi kalau computer engineering dia itu lebih banyak ke development-nya, baik teori maupun aplikasinya. Dia ke software metodenya lebih sedikit ya, software method dan teknologinya ya. Jadi lebih banyak ke sistem komputer hardware dan arsitektur komputer. Kalau lihat grafik ini ya, lebih ke komputer hardware dan arsitektur. Tapi kita juga belajar tuh arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer juga kita belajar tuh di S1 ya. Nah, itu mengarahkan ke komputer hardware dan arsitektur. Tapi kalau kita sudah punya kurikulum sih, biasanya komputer engineering itu menjadi satu prodi sendiri. Ya. Nah, ada lagi yang ini yang computer science. Computer science itu lebih komputer hardware arsitekturnya kan hampir tidak ada. Tapi dia lebih ke prinsip-prinsip inovasi ya, teori inovasi. Jadi lebih ke application teknologi. Ini kan banyak
software method and teknologi, sama infrastruktur. Dia juga tidak menyinggung tentang organisasi isu ya, atau information system, komputer software, komputer science ya. Juga dia itu tidak sampai ke application development, tidak sampai juga ke sana. Jadi dia itu hanya menyiapkan prinsip inovasi, ya, more theoretical. Jadi lebih ke teoritis, computer science itu, lebih ke teoritis. Nah, kalau ini satu lagi itu apa tuh, software engineering. Dia itu hampir sama ya dengan computer science tadi. Tapi dia itu hampir apa? Aplikasi deployment-nya hampir menyentuh juga dia. Ya, jadi ke aplikasi deployment-nya menyentuh juga. Tentang aplikasi teknologinya juga sama ya, menyentuh juga. Software method juga sama, sistem struktur sama. Hanya dia lebih ke aplikasi, ya, aplikasi deployment. Nah, kalau ini lebih ke information system, lebih ke organisasi dan informasi sistem. Jadi lebih ke aplikasinya ya, aplikasinya. Dia tidak apa itu membangun hardware ya, tidak membangun hardware. Jadi hardware-nya kosong aja, tidak membangun hardware. Tapi dia lebih ke aplikasi development, software ya. Kalau kita lihat grafiknya, dia itu application teknologi masih ya, tapi dia sistem infrastrukturnya hanya sedikit ya. Nah, kalau ini kebalikan dari software engineering, software computer science tadi ya, dia lebih banyak ke aplikasi, information system. Jadi lebih banyak ke aplikasi teknologi, software method, isu-isu organisasi dan lain sebagainya. Lebih ke aplikasi deployment-nya ya, aplikasi deployment. Oke, nah barangkali sampai situ materi kita. Silakan, kalau ada pertanyaan kita diskusikan, ya. Kita diskusikan. Oke, silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Ini materi kita yang sangat mudah, nah, gitu ya. Nanti mulai minggu depan kita mulai apa itu agak sulit lah materi. Ini baru ke teori-teori saja. Oke, silakan kalau ada mau pertanyaan. Pak, saya Pak. Alan ya. Ya, tadi di diagram saya lihat ada double I ya. Double E. Iya, itu ya. Nah, itu di penjelasannya kok nggak ada ya? Iya. Oh. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ini ya. Ini ya. Ini. Ya. Di ya, layar nggak ini. tampak ya Pak? Layar nggak tampak? Iya. Sebentar. Bentar ya. Belum di share screen. Ya, bentar ya. Ini ya. Ada. Iya Pak, yang itu. Ini. Nah. Iya. Ini lebih ke hardware ya, lebih ke elektronnya nih. Lebih ke teknik elektronnya. Ini ya. Tapi tidak ada penjelasannya karena dia di luar lingkup ya.
luar lingkup. Jadi Oh, gitu. ke teknik elektronnya dia lebih. Ya. Baik, makasih Pak. Ya. Nah, dulunya itu ditambah CE ya. Ini sendiri-sendiri dulu ya. Sendiri-sendiri terpisah, sudah terpisah. Itu sebelum tahun 90-an lah ya. Bisnis juga sama. Nah, setelah tahun 90-an itu baru disatukan. Tapi saya juga penyatuan ini kurang merasakan ya waktu saya kuliah. Saya kan kuliah tahun 90-an saya tuh kuliah. Kurang merasakan ini apa ini, tapi komputer banyak yang baru sih. Waktu itu 286 ya, 286. Ya saya udah beli komputer 286. Sebelumnya ada lagi komputer mainframe. Sebelum mainframe itu ada lagi komputer apa ya? 186. Nah, penggabungan ini belum begitu terasa di kita ya di Indonesia. Barangkali itu baru dicetuskan idenya gitu ya tahun 90-an itu. Emang tahun 90-an itu mau dibuat pabrik semikonduktor dulu itu di Bandung Silicon Valley itu ya. Di lembah Bandung lah. Bandung Silicon Valley itu mau dibuat semikonduktor, cuman ditolak sama Pak Harto waktu itu ya. Waktu itu sudah mau jadi sebetulnya. Dan saya hampir menjadi karyawan di situ, hampir ya. Tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya kita mulai frustasi teknik elektro. Ya teknik elektro gimana lagi gitu, tidak bisa berkembang di Indonesia itu. Ya akhirnya kita itu komponen itu impor lebih banyak ya. Lebih banyak impor dari Cina gitu. Dari Cina, dari luar negeri lah. Makanya kita punya pabrik semikonduktor seperti NEC, terus yang di Bandung tuh apa namanya ya? Ada tuh pabrik semikonduktor yang di Bandung. Ya, seperti itu. Jadi ini tidak begitu terasa waktu saya kuliah gitu. Barangkali ini masih dibangun gitu. Ya. Nah, kalau sekarang udah terasa kalau sekarang udah terasa. Oke. Ada lagi pertanyaan barangkali silakan. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Kalau coba bertanya lagi ya. Kalau enggak saya yang bertanya nanti. Kalau enggak saya yang bertanya nanti. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Lutfi silakan. Jadi Takut saya bertanya ya. ya duluan ditanya Pak. Sebelum ditanya ya. Ya gimana Lutfi? Untuk model komputasi ini kan ada 3 Pak ya yang tadi dijelaskan, ada teknik state automata, pusdan automata, dan mesin Turing. Terus Ya. juga tadi saya tangkap kalau ketiganya itu semuanya dari mesin Turing Pak ya awalnya Pak ya. Ya, dari mesin Turing. Nah, untuk komputasi modern sendiri sebenarnya apa masih juga menggunakan mesin Turing Pak untuk pengembangannya? Oke, masih ya. Jadi masih sebentar ada teman-teman. Ya, bentar ya. Ya, jadi secara konsep mereka itu masih menggunakan metode mesin Turing. Tadi mesin Turing itu kan metodenya itu alamatnya itu dibaca, ya, dibaca, tapi menggunakan satu mesin. Sehingga kalau misalkan dia itu panjang sekali, dia itu harus misalkan dia ada di posisi 1000, harus membaca 100 misalkan alamat 100
Maka dari 1000 dia digulung ke 100 kan. Kan lama itu. Nah, sekarang itu konsepnya tidak begitu. Konsepnya sama seperti mesin Turing. Tapi kalau misalkan berpindah alamat dari 1000 ke 100 itu tinggal dimasukkan saja alamatnya, masukin alamatnya. Jadi dalam komputer itu ada 3 kan sekarang itu. Ada bus control, bus apa lagi? Alamat, ada lagi bus data ya. Nah, jadi bus alamat sama bus data sama bus control ini bekerja sama. Kalau di mesin Turing kan barangkali ya dulu itu tidak ada itu bus seperti ini. Bus alamat, bus control sama bus data itu tidak ada. Nah, jadi kalau kita mau mengakses satu alamat, maka bus alamatnya sudah ada, bus kontrolnya juga sudah ada, tinggal mengaktifkan kan kontrolnya kan. Setelah ketemu baru datanya dikirim. Itu ya. Jadi walaupun komputer modern juga masih menggunakan metode mesin Turing. Ya. Oh, jadi teorinya tetap dipakai Pak ya? Ya, tetap masih dipakai. Hanya lebih cepat lah baca datanya gitu ya. Lebih cepat komputer sekarang. Tidak selama mesin Turing. Itu ya, Hamim. Ya Pak. Kalau yang itu Pak, satu lagi kalau kita yang cloud computing itu masuknya ke mesin Turing gimana Pak ya teorinya? Gimana? Cloud computing? Kan sekarang kan sudah pakai cloud Pak ya untuk datanya. Oh, pakai cloud. Supaya bisa online misalkan kerjanya dari rumah misalkan. Nah, itu teori mesin Turingnya itu gimana Pak untuk menjelaskannya? Ya, emang komputer mesin Turing itu komputer personal ya. Komputer personal belum sampai ke cloud computing. Belum sampai. Tapi konsepnya sama saja sih sebetulnya. Jadi kalau kita punya data di alamat mana saja gitu ya. Itu kan ada banyak macam komunikasi itu ya. Ada komunikasi serial, ada WiFi, ada USB gitu kan sekarang udah berkembang kan ya. Udah berkembang. Yang penting itu alamatnya di mana. Yang kedua datanya di mana. Ya kan? Terus kontrolnya seperti apa? Mungkin kalau Lutfi tahu bagaimana cara kerja RS-232 itu kan serial ya, awal daripada serial yang lain. Ya, itu kan ada kontrolnya itu. Ada stop bit, ada start bit. Ya. Nah, kapan dia harus stop, kapan dia harus start. Terus baca datanya bagaimana? Gitu. Sama seperti mesin Turing ya. Jadi konsep mesin Turing sudah dijadikan komputer modern, dijadikan lagi untuk cloud computing, tapi konsepnya sama sebetulnya. Sama sebetulnya. Jadi mesin Turing itu kalau tadi membaca data, lantas membaca data yang yang sudah teridentifikasi alamat sama kontrolnya, datanya juga. Lantas bagaimana membaca cloud computing, sama juga. Alamat di cloud computingnya berapa, datanya berapa, gitu. Sama sebetulnya ya, konsepnya sama. Hanya tinggal protokolnya yang beda. Supaya protokol beda itu, kalau kita mengakses data, tidak terbalik. Gitu. Makanya dibuat protokol. Gitu. Gitu ya? Iya. Oke Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Lukman. Ya Pak, izin bertanya Pak, bukan bertanya sih sebenarnya, tapi minta pandangan dari Bapak nih, dari rumpun ilmu komputasi ini kan banyak banget ya.
Wah. Terus perkembangannya juga drastis. Kira-kira dari rumpun-rumpun tadi yang lebih menjanjikan untuk ke depan nih, yang bagian mana nih kira-kira Pak? Nah, itu kita udah banyak ya. Cloud computing itu sudah bagus. Tergantung kerjaan kita kerjanya di mana gitu. Kalau kita kerjanya di lintas ATA, ya, lintas ATA, maka yang harus tahu itu adalah cloud computing atau dengan IoT ya. Kalau kita bekerja di Pertamina, nah yang bagus itu kan komputer science-nya ya, karena di sana itu butuh pengolahan data gitu. Sekarang Lukman kerjanya di mana? Di bidang pendidikan, Pak. Guru Bidang SMK. pendidikan. Nah, kalau bidang pendidikan yang lebih bagus itu e-learning ya. Sekarang itu e-learning, bagaimana pendidikan itu bisa di-e-learningkan karena lebih murah itu. Seperti uang guru gitu. Nah, itu akan lebih bagus ya. Tapi kalau Lukman kerjanya di IoT misalkan bidang hardware sama bidang software, nah itu agak kerepotan untuk Lukmannya ya. Jadi sebetulnya semuanya bagus, menjanjikan sebetulnya. Kita itu sudah komputerisasi sekarang ini. Komputer itu sudah digunakan di mana-mana gitu. Waktu saya tugas akhir S1 juga begitu. Saya menggunakan komputer untuk baca data itu kan. Baca data, tapi masih personal gitu. Belum IoT. Bagusnya komputer itu di IoT kan. Nah, kalau di IoT kan lebih bagus lagi. Ya. Jadi gitu Lukman ya. Nah, tergantung Lukman mau kerja di bidang apa gitu. Karena komputer itu semua menjanjikan. Semuanya menjanjikan ya. Baik, Pak. Oke, silakan lagi. Duta, gimana Duta? Duta, nggak ada Duta. Ya, halo Pak. Ya, Duta Pak. gimana Duta? Maaf, ya saya mau nanya Pak. Ini masalah kalkulasi Pak ya. Kalau yang menurut saya baca itu kalau kalkulasi itu kan melibatkan angka-angka dan kata-kata. Pak, contohnya aja misalkan perhitungan jual beli, untung dan rugi misalkan dalam satu hari kita bikin ke format Excel. Produk A yang laku berapa, terus keuntungan berapa, kerugian berapa. Nah, berarti kalau kalkulasi itu singkatnya itu dia harus ada datanya Pak ya, data dalam artian dalam tiap hari atau memang kita rekapnya itu tiap minggu atau tiap bulan atau tergantung dari kitanya Pak? Ya, biasanya tiap hari ya, kalau data kalkulasi ya. Karena kalau tiap bulan repot, itu sudah komputasi gitu. Itu harus sudah menggunakan algoritma. Tapi kalau tiap hari, biasanya dengan algoritma juga kita harus masukin data dulu kan. Backup data dulu, di hari pertama, hari kedua backup data, baru minggu kemudian dihitung gitu kan, ya bisa gitu kan. Nah, tapi kalau kalkulasi ya itu harus tiap hari gitu. Gitu Duta ya. Oke Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya mau nanya lagi nih Pak tentang komputasi Pak. Kalau komputasi kita kan berhubungan dengan sistem jaringan Pak ya. Nah, bagaimana cara menghadapi misalkan ketika jaringan komputer kita itu tiba-tiba mati Pak, atau tiba-tiba ada gangguan? Apakah ada sistem lain yang bisa digunakan? Apa memang harus ya sabar aja Pak? Ya kalau jaringannya putus, Ya, harus dibetulin dulu jaringannya. Iya, ya, atau jaringan yang lain. Karena emang jaringan itu media komunikasi ya, media komunikasi antara kita dengan orang lain gitu.
Jadi harusnya dibetulkan dulu sistemnya, sistem jaringannya. Makanya kalau kita bekerja di lintas ATA, akan bekerja dengan jaringan. Kalau jaringannya tidak bagus ya nggak connect gitu. Kalau nggak connect kan repot. Masalahnya kalau tidak connect itu, misalkan di ATM ya, kalau ATM-nya tidak connect, ternyata dia itu sudah diambil uangnya dan uangnya tidak keluar, kan merugikan nasabah itu, kan? Maka dari itu ATM itu mesti selalu dicek jaringannya pagi, sore gitu ya, selalu dicek, atau tiap minggu gitu dicek. Atau ada juga pemantau ATM, jadi kita itu punya 1000 ATM nih, dipantau sama komputer. Apakah ATM ini online apa enggak gitu kan? Nah, nanti ATM itu bisa kelihatan, oh ini rusak nih, segera ke sana gitu. Bisa gitu, Duta ya. Jadi semua jaringan itu harus jalan. Harus jalan. Nggak ada alternatif lain selain harus menjalankan jaringan. Ya, Duta ya. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Ya. Oke. Daniel, gimana Daniel? Ya, Daniel, silakan Daniel. Masih mute Daniel. Masih mute Daniel. Ya maaf Pak, sorry. Ya, oke. Ya, jadi di dalam mesin Turing itu kan ada namanya tuple. Tuple itu seperti apa Pak? Apa? Ada tuple? Ya, tuple. Bentar ya. Jadi mesin Turing secara formal itu dinyatakan dalam tuple. Dan nulisnya kayak gimana nulisnya? Lupa saya. Jadi tulisannya TUPL. Yang mana itu Daniel? Jadi saya baca di teori bahasa otomata. Jadi sebuah mesin Turing itu secara formal dinyatakan dalam 7 tuple. Oh, dalam 7 tuple. Terus? Iya. Nah, maksudnya saya itu tuple itu seperti apa, Pak? Oh, gitu ya. Iya. Tuple itu seperti ini, seperti apa? 7 tuple kan ya, berarti seperti namanya itu kalau di blok-blok memori itu ya, ada itu blok-blok memori. Nah, seperti itu. Oh iya. Ya. Nah, iya. Seperti blok memori dan masing-masing blok memori itu punya alamat lagi gitu. Jadi ada memori besar, nanti memori besarnya dibagi lagi gitu. Iya, iya. Ya Daniel ya. Ya Pak. Kalau di jaringan mungkin kayak oscillator Pak ya. Ya, seperti itulah gitu. Ya. 7 layar itu ya mungkin ya. Ya, 7 layar ya. Oke, ada lagi Daniel? Cukup Pak. Oke, ada Miss Wan nih yang mau nanya nih Miss Wan. Miss Wan gimana? Ya, Miss Wan. Nggak kedengeran Miss Wan? Di mute kali Wan itu Wan. Hah? Miss Wan kecil, suaranya nggak ada suara. Miss Wan, suaranya kecil, nggak ada suara malah. Kehalang tulisan itu mungkin. Nggak ada suaranya Miss Wan? Nggak ada suaranya Wan. Maaf Wan.
Ya, Belum ada. belum ada Miss Wan suaranya. Nah, di chat aja Kang Miss Wan. Ya. Di chat. Ayo Miss Wan di chat aja. Ya, silakan. Ya, terus membuat soal organik. Ya. Terus ya. Ya. Terus pertanyaannya apa, Ustaz? Terus oh ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Miss Wan ya. Izin tanya Pak, saya ada teman kepala desa, dia membuat sawah organik. Untuk mengetahui pH tanah, saya membutuhkan IoT. Saya lihat referensi dari Pak Ono dengan telemetri. Untuk mengumpulkan dari sensor data yang terkumpul sebaiknya menggunakan metode apa agar bisa menjadi keputusan, ya. Jadi ini datanya menggunakan apa gitu ya. Ini misalkan, jadi bisa menggunakan metode, misalkan datanya banyak ya, bisa menggunakan metode polinom, ya bisa menggunakan metode statistik, bisa juga ya. Tapi polinom itu statistik juga ya. Intinya interpolasi ya, interpolasi. Nah, dari interpolasi itu nanti dapat data yang pas itu berapa kira-kira gitu ya, yang pas itu kira-kira berapa, dampaknya seperti apa, misalkan dampaknya ke tanah seperti apa. Nah itu bisa ya dengan itu. Tapi kalau misalkan pengukurannya itu menggunakan telemetri, nah ini kan sebetulnya ini telemetri itu banyak ya. Bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan apa saja gitu pengukurannya. Nah, kalau saya saranin sih menggunakan IoT saja ya. Banyak kok sensor yang sensor pH itu banyak dijual ya. Udah banyak. Jadi yang penting itu sebetulnya sensornya ada dulu, sensor pH-nya. Sensor pH-nya ada dulu, misalkan ada 10, nah pakailah Atmega 32, karena Atmega 32 itu ada 8 ya, ada 8 ADC. Atau misalkan menggunakan pH yang menggunakan I2C. Nah, I2C itu bisa banyak. Bisa ngukur banyak gitu. Gitu ya Miss Wan ya.
Kalau mengenai datanya itu bisa menggunakan interpolasi atau polinom. Saya kira bisa ya, dengan nanti dengan tingkat kesuburan hasil interpolasinya seperti apa gitu. Itu bisa misalnya. Ya, memang yang mau ini kan apa? Yang diperlukan apa? Ya, Miswan. Ya, karena organik ya. Ya, sebetulnya sih nggak apa-apa. Sama aja sih, Miswan ya. Jadi kalau saya saranin sih menggunakan IoT saja. IoT juga bisa telemetri kan. Bisa telemetri dan dia menggunakan internet. Internetnya yang gratisan. Oh, udah enak lah itu mah. Ya, tinggal jalan lah. Misalnya ya, untuk datanya ya bisa pakai interpolasi. Ya, oke. Ada lagi barangkali silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu perkuliahan kita ya. Tolong Duta dibagi kelompoknya, atau nanti saya bagi kelompok juga bisa ya. Ada berapa orang ini? 16 ya? 15 ya? 15 Pak. Sudah dibagi Pak itu Pak. Ada grup Pak. Sudah dibagi tuh sama Duta kelompoknya. 3 orang. Sudah. Oh, 3 orang. Iya. Oh ya, oke. Di grup ada? Ada di grup. Mas Duta yang sudah ini. Iya. Ada 5 kelompok ya? Iya. Oke. Jadi 5 kelompok ini 10 kali 15 kali ya, masing-masing 3 kali presentasi ya? Iya. 3 kali presentasi ya. Terus babnya beberapa. Nantilah saya bagi babnya ya. Ya. Duta ya. Siapa? Nah, nanti saya Silakan bagi dibagi babnya. babnya aja Pak biar gampang. Ntar saya bagi, saya kirim ke kalian ya. Baik Pak. Oke. Ya. Siapa? Siapa? Oke. Jadi harus ini jangan sampai menyimpang ya dari buku. Ya. Karena kalau Baik. menyimpang itu jadi aneh gitu datanya. Rancu ya Pak. Iya, jadi rancu gitu. Bagusnya sih kita bedah satu buku, selesai kita bahas gitu ya. Oke ya, begitu ya. Baik Pak. Ada 3 kali presentasi ya. Jadi satu pertemuan 1 kelompok. Oke? Oke, Pak. Nanti saya bagi grupnya ya. Mudah-mudahan hari Senin lah, hari Senin. Saya misalnya hari ini mau ke Bandung dulu nih. Hari ini mau ke Bandung, mungkin pulang hari Minggu. Hari Seninnya saya ada presentasi. Jadi hari Senin lah, mudah-mudahan sudah bisa saya bagi ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu kuliah kita ya. Baik Pak. Ya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Oke, keluar masing-masing ya. Mas Benderi, nama Mas Benderi, di sana suaraku masuk nggak? Suaraku masuk nggak? Masih kecil ya? Kecil. Masuk ya? Siap. Ya Pak. Siap-siap dulu. Jadi SMK mana? Jadi proktor SMK mana? Ini saya berarti suara Kang Miswan
ini. Masih udah nyala belum ya? Mas ini suara aku nyampe kan? Kresek-kresek. Harus ganti laptop itu. Sekarang nyala nggak? Masih kresek-kresek. Masih kresek-kresek. Ya. Oh, ini harus ganti laptop ini. Ya, beli banyak loh di kaki lima. Pakai ujung tuh ada merah. Kalau sudah ini. Ada ya. Close dulu. Ini lagi mantau yang unlock ANBK. Siapa? Ya, gue. Oke, siap. Isi Muhammad keluar. Izin lihat ya. Kita nyambung lagi di mata kuliah selanjutnya ya. Ya, namanya Pablo. Di bawah udah selesai Pak, udah connect. Tinggal masukin passwordnya, saya lupa. Password ininya. Terus udah pada connect semua ke sini. Yang penting bisa masuk password, tampil tadi, udah cukup tuh sampai di situ. Iya. Sudah bilang.